Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farozi Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Audit Internal dan Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, studi kasus pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Anda Warnida MMAKCA, yang telah membimbing saya sampai skripsi ini selesai. Seterusnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritik dan saran demi membangun terhadap skripsi ini nanti. Baiklah, kita masuk kepada topik pembahasan. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 berisikan tentang pendahuluan. Bab 2 yaitu landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Bab 5 yaitu penutup. Baiklah, kita masuk kepada latar belakang penelitian. Laporan keuangan merupakan suatu alat untuk mengetahui tentang keadaan perusahaan karena di dalamnya terdapat informasi-informasi penting yang berguna bagi pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Laporan keuangan harus menjelaskan secara wajar tentang keadaan suatu perusahaan, karena informasi laba dapat berguna bagi pemilik perusahaan atau pihak luar untuk memprediksi laba pada masa yang akan datang. Penyajian laba pada perusahaan terkadang disajikan dalam bentuk yang wajar, namun tidak sedikit dari perusahaan melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan perusahaannya untuk menarik para investor agar dapat berinvestasi pada perusahaan mereka. Fraud atau kecurangan adalah kejahatan yang bersifat universal. Kegiatan kecurangan akan menghambat pembangunan berkelanjutan dan menyebabkan kerugian besar bagi pemilik perusahaan dan para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, definisi dari kecurangan menurut Association of Certified of Fraud Examiner yaitu penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, korupsi, dan kecurangan menggunakan teknologi. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Cressey dalam Jalaluddin tahun 2017 yaitu kecurangan terjadi karena diakibatkan oleh 3 faktor yaitu pressure, opportunity, rationalization yang biasa dikenal dengan kecurangan atau fraud triangle theory. Contoh kasus kecurangan yang telah terjadi di Indonesia yaitu pada PT Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh negara atau BUMN. Direktur Utama PT Garuda Indonesia dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas praktik suap pengadaan aset senilai 4 juta dolar lebih dan transfer dalam bentuk uang. Kasus tersebut sangat merugikan bagi perusahaan yang mana direktur utamanya tersebut mengedepankan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak dari tindakan kecurangan yang telah dilakukannya. Audit internal berperan dalam memastikan kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif atau tidak. Audit internal dalam menjalankan perannya juga membantu manajemen dalam mengevaluasi pengendalian internal yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Kualitas hasil dan pemeriksaan audit internal memberikan dampak yang baik bagi perusahaan dengan meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan audit internal dapat mendeteksi praktik kecurangan juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya oleh Indra Firmansyah pada tahun 2020 yang menemukan bahwa audit internal berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan. Yang kedua yaitu pada penelitian oleh Yusriwati tahun 2017, Dronglas dan kawan-kawan tahun 2017 juga mendukung penelitian ini yang bahwasanya audit internal dapat mendeteksi terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Selanjutnya yaitu komite audit juga memiliki tanggung jawab yang sama terkait dengan pencegahan praktik kecurangan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 55/PJOK.04/2015 yang menyebutkan bahwa anggota komite audit harus bersifat independen dan anggota komite audit sekurang-kurangnya 1 harus memiliki latar belakang kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Independen yang dimaksudkan adalah komite audit tidak memiliki koneksi ataupun hubungan keluarga, tidak memiliki hubungan bisnis dan anggota komisaris atau para pemegang saham mayoritas pada suatu perusahaan. Peran audit internal dan komite audit dalam mencegah terjadinya kecurangan merupakan pengaruh yang sangat penting. Namun demikian, di beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan hal ini, yaitu pada penelitian dilakukan oleh Mardani pada tahun 2020 tentang komite audit internal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan yang pada audit internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam
pengungkapan kecurangan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairani dan Tarmizi pada tahun 2020 tentang karakteristik komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Demi menjawab permasalahan tentang kasus-kasus praktik kecurangan akuntansi yang banyak dan sering terjadi, serta untuk melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu, maka saya sebagai penulis ingin melakukan pembuktian dengan judul yaitu pengaruh audit internal dan komite audit dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka dapat kita tarik rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah audit internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan praktik kecurangan. Dan yang kedua, apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan praktik kecurangan. Dan yang ketiga, apakah audit internal dan komite audit secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap pencegahan praktik kecurangan. Selanjutnya yaitu tinjauan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal terhadap pencegahan praktik kecurangan. Dan yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap pencegahan praktik kecurangan. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal dan komite audit terhadap pencegahan praktik kecurangan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih banyak tentang audit internal dan komite audit dan kecurangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan serta pemahaman bagi auditor internal dan komite audit tentang hubungan antara keduanya terhadap pencegahan praktik kecurangan. Sistematika penulisan yang pada bab 1 yaitu pendahuluan berisikan tentang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu landasan teori, berisi tentang teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta pengembangan hipotesis atas masalah yang diangkat. Bab 3 yaitu metode penelitian, berisi tentang metode yang digunakan nanti dalam penelitian termasuk populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian, serta metode analisis data. Pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang nantinya akan memaparkan hasil yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta menjawab seluruh masalah yang diangkat berdasarkan rumusan masalah. Pada bab 5 yaitu penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 landasan teori. Kita mulai dari teori keagenan. Teori keagenan adalah suatu bentuk kontrak untuk memotivasi pemikiran agen agar bertindak atas nama pemegang saham. Teori keagenan menyebutkan bahwa masalah akan timbul antara hubungan agen dan prinsipal jika terdapat asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi. Ketidakseimbangan informasi ini terjadi jika pendistribusian informasi dari agen dan prinsipal tidak merata. Selain itu, beberapa pendapat juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi bisa saja terjadi jika tujuan agen tidak selaras dengan tujuan yang diinginkan oleh prinsipal. Menurut WRC pada tahun 2012, salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik, karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar kepentingan pribadinya. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka yang pendek, daripada memaksimalkan kesejahteraan prinsipal melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Menurut Imanta pada tahun 2011, teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu dalam perusahaan hanya bertindak atas dasar kepentingan mereka. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi mereka, yang salah satunya tercermin dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan agen diasumsikan termotivasi untuk meningkatkan insentif atau kompensasi yang diperoleh dari setiap kemampuan yang telah dikeluarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal terjadi ketika
Manajer melakukan manipulasi atau kecurangan pada laporan keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya yaitu audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan efektivitas seluruh operasional perusahaan. Tujuan dari audit internal yaitu menurut Agus pada tahun 2017 membantu seluruh manajemen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, dan saran terkait kegiatan yang telah diperiksa. Tujuan dari audit internal lainnya menurut Tugiman pada tahun 2006 adalah membantu anggota organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif serta mencakup pengembangan pengawasan secara efektif juga dengan biaya yang wajar. Dari beberapa tujuan audit internal yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari audit internal adalah membantu organisasi dalam merencanakan, menjalankan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Ruang lingkup audit internal. Menurut Tugiman pada tahun 2006, ruang lingkup audit internal meliputi yang pertama, penelaahan dan penilaian terkait penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya. Yang kedua, penelaahan kepatuhan terhadap semua kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, penelaahan terhadap seluruh aliran biaya perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari tindakan kecurangan. Yang keempat, penelaahan pengelolaan data yang telah dikembangkan dapat diandalkan. Yang kelima, penelaahan dan menilai mutu dari setiap bagian dalam menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh manajemen. Fungsi audit internal, menurut Saptaji pada 2018 mengatakan bahwa fungsi dari audit internal yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut Sawyer pada tahun 2009, audit internal memiliki fungsi penilaian yang bersifat bebas dalam suatu organisasi, berguna mempelajari dan menilai seluruh kegiatan perusahaan dan memberikan saran kepada manajemen yang bertujuan membantu setiap manajemen agar tanggung jawab yang telah diberikan dilaksanakan secara efektif. Peranan audit internal. Menurut Kumaat pada tahun 2011, audit internal dituntut waspada terhadap setiap hal terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang terdiri dari yang pertama, dapat mengidentifikasi titik-titik rentan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian yang berlaku sejak dimulainya sistem pengendalian dan saat penerapan sistem pengendalian tersebut. Jika seandainya ditemukan terjadinya kecurangan, audit internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam mencegah terjadinya kecurangan dengan melakukan analisis beberapa pengujian dan evaluasi dari pengendalian apakah berjalan efektif dan dapat diandalkan. Baik, kita masuk kepada komite audit. Komite audit adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas dan membantu fungsi dari Dewan Komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas dari pengendalian internal. Dan juga komite audit juga bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Adapun tujuan dibentuknya komite audit yaitu yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor 117 tahun 2012 menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya komite audit yaitu untuk membantu Dewan Komisaris mengontrol efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas dari pelaksanaan tugas dari auditor. Komite audit dalam bentuk Dewan Komisaris menjalankan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, menciptakan lingkungan disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun eksternal. Yang keempat, mengidentifikasi hal-hal yang perlu perhatian dari Dewan Komisaris. Berdasarkan tugas yang telah dijelaskan tadi, dalam menjalankan tugasnya, komite audit dalam membantu Dewan Komisaris ternyata memiliki batasan. Komite audit tidak memiliki hak untuk mengeksekusi apapun atau memutuskan suatu keputusan. Komite audit hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkecuali untuk hal yang sudah diberikan hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris. Sebagai contoh, komite audit mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal dan komite audit menjadi pemimpin dalam suatu investigasi khusus. Selanjutnya yaitu wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari komite audit.
Tugas dan tanggung jawab komite audit berbeda tiap-tiap perusahaan. Hal tersebut karena adanya perbedaan dari skala, jenis usaha, kebutuhan, dan lokasi dari perusahaan tersebut. Menurut Hasnati, adapun wewenang komite audit meliputi yang pertama menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya. Yang kedua, mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan. Yang ketiga, mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu. Yang keempat, mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai apabila dianggap perlu juga. Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit tadi dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus. Selain itu, keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-643-BL-2012 menyatakan bahwa komite audit memiliki wewenang akses secara penuh, bebas dan tak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan dalam rangka tugasnya untuk bekerjasama dengan auditor eksternal. Selain itu, Forum for Corporate Governance Indonesia yang dikutip oleh Surya pada tahun 2010 menjelaskan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara penuh. Dalam hal yang pertama, laporan keuangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan yang independen, komite audit harus memastikan laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya oleh manajemen sudah menampilkan informasi yang sebenarnya. Yang kedua, pengawasan kontrol atau corporate control. Komite audit melaksanakan fungsi pengawasan yang independen terkait dengan problematika atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko. Yang ketiga, tata kelola perusahaan. Dalam menjalankan pengawasan independen terkait dengan proses good corporate governance, komite audit sebelumnya harus dan sudah memastikan proses telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Baik, kita masuk kepada kecurangan. Kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja dengan menyembunyikan, menutupi, atau dengan tindakan yang tidak jujur lainnya dengan menambah atau menidakkan suatu perbuatan atau melampirkan pernyataan yang tidak benar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun penyebab terjadinya kecurangan, menurut Albrecht tahun 2012, terdapat 3 alasan mengapa seseorang melakukan kecurangan, yaitu yang biasa dikenal dengan fraud triangle. Segitiga fraud triangle menurut Albrecht pada tahun 2012 terdiri dari 3 kondisi yang umumnya hadir pada saat kecurangan terjadi. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan atau insentif. Seseorang yang melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penipuan atas nama mereka sendiri yang didasari dengan adanya tekanan. Selanjutnya yaitu opportunity, peluang untuk melakukan kecurangan. Peluang atau kesempatan merupakan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan maupun undang-undang yang merupakan elemen yang kedua dari fraud triangle. Yang ketiga, rationalization. Alasan untuk membenarkan tindakan kecurangan, pelaku penipuan memerlukan rasionalisasi agar tindakan mereka dapat diterima. Rasionalisasi yang dimaksud yaitu para pelaku kecurangan membenarkan tindakan yang merupakan ilegal, walaupun mereka menyadari yang telah mereka perbuat merupakan tindakan yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu faktor pendorong terjadinya kecurangan. Dalam Nur Aisyah pada tahun 2012 menyatakan terdapat 4 faktor pendorong seseorang yang melakukan fraud, yang disebut juga dengan teori Ghosn, yaitu greed atau keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan yang terakhir exposure atau pengungkapan. Greed atau keserakahan dan need, kebutuhan, merupakan faktor yang bersifat personal atau individu dan di luar dari kendali perusahaan sehingga sangat sulit untuk dikontrol dan dapat diatasi dengan ketentuan perundang-undangan. Karena memiliki alasan, kebutuhan, dan didorong dengan motivasi untuk melakukannya, maka akan muncul sikap keserakahan
seseorang yang cenderung untuk melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Opportunity, kesempatan, dan exposure atau pengungkapan dikatakan sebagai faktor yang bersifat genetik karena merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai korban dari perilaku kecurangan. Dengan adanya kesempatan yang terjadi yang akan memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan karena para pelaku beralasan kesempatan tidak akan mungkin dapat terulang atau terjadi kembali. Sementara exposure merupakan proses pengungkapan untuk melakukan tindakan kecurangan karena pelaku beranggapan sanksi yang diberikan terhadap pelaku cenderung ringan, sehingga para pelaku kecurangan tidak akan segan dan takut untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya yaitu pencegahan kecurangan. Dalam Pusdiklatwas BPKP tahun 2008, penyebab terjadinya kecurangan dapat ditekan dengan menerapkan pencegahan kecurangan yang berintegritas. Adapun pencegahan kecurangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminimalisir terjadinya peluang dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, meminimalisir tekanan kepada individu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menolak segala alasan yang bersifat rasionalisasi atau pembenaran terhadap tindakan kecurangan yang telah dilakukannya. Oke, kemudian yang selanjutnya, pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan dapat terjadi dalam waktu yang cenderung cepat, namun memang harus membutuhkan kesabaran dalam waktu yang berbulan-bulan. Cepat atau lambatnya pendeteksian kecurangan tergantung pada kemampuan si pelaku kecurangan dalam menutupi kecurangan yang telah dilakukannya. Pendeteksian lainnya yaitu dari kemampuan auditor dengan mengembangkan audit yang berbasis risiko atau risk-based audit, dan dapat juga dengan mengembangkan jaringan informasi audit intelijen dan selalu bersikap waspada. Penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang pertama yang dilakukan oleh Luhutami pada tahun 2019, yaitu tentang efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap kasus kecurangan dengan whistleblowing system sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitiannya yaitu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, sedangkan audit internal tidak memiliki pengaruh secara langsung karena laporan yang masuk melalui whistleblowing system perlu ditindaklanjuti oleh audit internal sebelum ditetapkan apakah terdapat indikasi kecurangan atau kasus pelanggaran lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ike Trijayanti pada tahun 2021 yang meneliti tentang komite audit terhadap pencegahan fraud pada perusahaan subsektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2019, menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Selanjutnya yang penelitian yang dilakukan oleh Nikade Yuli Tiapandewi pada tahun 2020 meneliti tentang fraud triangle dan komite audit terhadap kecurangan yang menemukan semakin banyak komite audit, maka dapat menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fikri Aditya pada tahun 2020 tentang pengaruh audit internal dan pengandaian internal terhadap pencegahan kecurangan, studi kasusnya pada PT PLN Persero bagian wilayah Sumatera Barat. Dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa audit internal dan pengandaian audit memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puspita pada tahun 2021 tentang pengaruh peran komite audit, tata kelola perusahaan, dan whistleblowing system terhadap kecurangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2019. Yang menarik kesimpulan bahwa komite audit, tata kelola perusahaan, dan whistleblowing system memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Karlina pada tahun 2020 pada studi kasus pemerintah kota Makassar tentang pengaruh sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan, yang dalam penelitiannya juga menemukan bahwa audit internal berpengaruh dan mampu mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Indra Firmansyah pada tahun 2020 tentang pengaruh pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Studi kasus pada PT Perkebunan Nusantara 8.
Pada penelitiannya menemukan bahwa audit internal apabila dijalankan dengan baik, maka mencegah kecurangan juga dapat berjalan dengan baik pula. Terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Medina pada tahun 2020 yang meneliti pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud. Studi kasusnya pada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa audit internal dan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Baik, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dapat kita lihat pada bagian berikut. Audit internal sebagai X1 dan komite audit sebagai X2 terhadap kecurangan sebagai variabel Y. Kita lanjutkan pada pengembangan hipotesis. Yang pertama, audit internal dan kecurangan. Audit internal pada perusahaan merupakan fungsi pengawasan internal dan pemeriksaan yang bersifat independen pada suatu organisasi dengan tujuan untuk melakukan pengujian dan melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal yaitu untuk memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan apakah telah direalisasikan dengan baik dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan begitu, audit internal harus melakukan pemeriksaan, pemantauan, penilaian, dan mencari fakta-fakta ataupun temuan yang didapatkan guna memberikan rekomendasi kepada manajer perusahaan untuk pengembalian keputusan maupun untuk ditindaklanjuti. Penjelasan di atas didukung oleh penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh Medina pada tahun 2020 pada studi kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang menjelaskan bahwa audit internal berpengaruh dan dapat mendeteksi kecurangan. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Carlina pada tahun 2020 pada studi kasus pemerintah Kota Makassar yang juga menyatakan bahwa audit internal berpengaruh dan dapat mampu mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian penelitian yang dilakukan Fikri dan Anissa pada tahun 2020 juga memiliki temuan yang sama dengan penelitian ini. Terkait dengan penjelasan di atas, maka dapat kita tarik hipotesis yang dapat kita rumuskan sebagai H1 atau hipotesis 1, yaitu audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Kemudian, komite audit dan kecurangan laporan keuangan. Dengan adanya komite audit diharapkan mampu menjalankan pengendalian internal secara objektif, yang mana pengawasan dalam kualitas laporan keuangan merupakan tugas yang sangat diperhatikan. Dengan pengawasan yang baik dan bersifat independen diharapkan mampu mengurangi peluang ataupun kesempatan terjadinya kecurangan. Penjelasan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspita pada tahun 2021 yang meneliti tentang komite audit, tata kelola perusahaan, dan whistleblowing system yang menemukan secara parsial dengan signifikan memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Mardani pada tahun 2020 tentang pengaruh komite audit terhadap kecurangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 juga mendukung bahwasanya komite audit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut memiliki pengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Baik, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita tarik hipotesis yang kedua atau H2, yaitu komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu audit internal komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Di dalam perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mencegah terjadinya kecurangan yaitu audit internal dan komite audit. Kecurangan dapat dideteksi dan dapat dicegah apabila audit internal dan komite audit dapat bekerja sama dan bersifat independen dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan. Audit internal dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen dan objektif saat mengontrol pengendalian yang dijalankan pada perusahaan. Begitu juga dengan komite audit dengan mengerjakan tugasnya apabila dilakukan dengan konsisten dan didukung dengan sumber daya dari audit internal, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diatasi dan diminimalisir. Dengan demikian, berdasarkan yang telah kita jelaskan tadi, maka dapat ditarik hipotesis yang ketiga, yaitu audit internal dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pengujian hipotesis dan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan karena pada saat menguji hipotesis,
Penelitian ini diperlukan memperhitungkan numerik pada setiap variabelnya. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan karakteristik tertentu. Peneliti menentukan objek atau subjek yang akan diteliti, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan, sektor pertanian pada periode 2018 sampai periode 2020 yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan dan telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Sampel adalah unsur yang dapat menggambarkan atau mencirikan sebuah populasi. Sampel terdiri dari sejumlah besar anggota yang dipilih dari populasi. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan pada sektor pertanian yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 hingga 2020. Yang kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan dipublikasikan secara lengkap untuk umum dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang ketiga, perusahaan memiliki kelengkapan semua informasi yang dibutuhkan tentang indikator-indikator perhitungan yang digunakan sebagai variabel pada penelitian ini. Yang keempat, laporan keuangan disajikan dalam bentuk mata uang rupiah. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini memakai informasi sekunder berbentuk informasi dokumenter, ialah laporan keuangan tahunan atau annual report. Perusahaan sektor pertanian yang dilisting di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020. Sumber informasi yang didapat diambil dari web formal Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Kemudian metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Laporan keuangan diperoleh dengan mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Baik, kita masuk kepada variabel penelitian dimulai dari variabel dependen. Menurut Sekaran pada tahun 2017, variabel dependen yaitu variabel terikat atau variabel yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, variabel dependen yaitu kecurangan. Kecurangan dihitung menggunakan formula BNSM score yang telah diadopsi pada tahun 1999, sebagaimana yang telah digunakan juga oleh Suheni pada tahun 2020, Anissa tahun 2020, dan Fadila pada tahun 2019. Adapun formula BNSM score dapat kita lihat pada slide di bawah ini dengan keterangan DSRI yaitu Day Sales Receivable Index, GMI yaitu Gross Margin Index, AKI yaitu Asset Quality Index, SGI yaitu Sales Growth Index, DP yaitu Depreciation Index, SGAI yaitu Sales General and Administrative Expenses Index, TATA yaitu Total Accrual to Total Asset Index, Levy yaitu Leverage Index. Berdasarkan formula yang sudah dijelaskan tadi, apabila nilai BNSM score memiliki nilai besar dari min 2,22, maka hal tersebut memiliki terindikasi kecurangan. Sedangkan apabila BNSM score memiliki nilai kecil dari min 2,22, maka hal tersebut berarti tidak terindikasi kecurangan. Adapun rincian dari formula BNSM score tadi dapat dilihat pada slide. Kita masuk kepada variabel selanjutnya yaitu variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini kita mulai dari audit internal. Variabel audit internal nantinya akan diukur dengan melihat bila tadi dari kepala departemen audit internal, apakah kepala departemen audit internal tersebut memiliki latar belakang di bidang keahlian audit, akuntansi, dan keuangan. Oleh karena itu, apabila kepala departemen audit internal yang nantinya memiliki latar belakang keahlian di bidang audit, akuntansi, maupun keuangan, maka diberi skor 1. Sebaliknya, apabila kepala departemen audit internal yang tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang audit, akuntansi, maupun keuangan, maka diberi skor 0. Variabel independen selanjutnya yaitu komite audit. Komite audit diukur dengan cara melihat jumlah pertemuan rapat
dalam satu periode, karena apabila semakin banyak pertemuan yang telah dilaksanakan, maka akan semakin meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian analisis deskriptif. Menurut Ghazali pada tahun 2016, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang gambaran atau deskripsi data dengan melihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, varian, skewness, dan kurtoris. Kemudian, uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis linear berganda, terlebih dahulu melakukan tahapan uji klasik, yang mana bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak memperoleh hasil yang tidak bias. Kemudian, uji normalitas. Pada penelitian ini, uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji variabel dependen dan independen apakah dalam penggunaan model regresi data didistribusikan secara normal. Pada penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov akan diaplikasikan untuk melihat data terdistribusi secara normal dengan kriteria sebagai berikut. Apabila nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Kemudian apabila nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada kemiripan antar variabel independen yang terdapat dalam suatu model. Untuk uji multikolinearitas bisa dilihat pada nilai VIF yang terdapat pada kolom collinearity statistik pada program SPSS. Apabila VIF menunjukkan hasil di antara 1 sampai 10, maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali pada tahun 2016, uji heteroskedastisitas yaitu adanya ketidakseimbangan variabel dari residual yang berlaku untuk semua pengamatan yang terdapat dalam model regresi. Dalam model regresi tidak dibolehkan adanya indikasi terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Menurut Ghazali pada 2016, uji autokorelasi digunakan untuk menguji dalam model regresi apakah terdapat penyimpangan atau korelasi pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel Darwin-Watson. Baik, kemudian pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang lebih dari satu terhadap satu variabel dependen. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi R-square. Koefisien determinasi R-square memiliki fungsi untuk meninjau sejauh mana secara keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan tentang variabel dependen. Jika angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, berarti variabel independen dapat memberikan hampir secara keseluruhan informasi untuk dapat mengetahui tentang variabel dependen. Selanjutnya, apabila nilai koefisien determinasi R-square menunjukkan angka yang kecil, maka dapat dikatakan kemampuan variabel independen terhadap menjelaskan variabel dependen adalah terbatas. Yang ketiga yaitu uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, yaitu dengan menggunakan uji statistik F. Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan signifikan level yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan lebih besar dari A, maka hipotesis ditolak. Dengan artian semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikannya menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Kemudian yang keempat yaitu uji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh secara individual pengaruh variabel independen dapat menjelaskan terhadap variasi variabel dependen.
Uji T dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel pada output hasil regresi yang menggunakan SPSS dengan signifikan level yaitu 0,05. Apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Selanjutnya, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dengan artian, secara individual, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kita masuk kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Dimulai dari deskripsi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh audit internal dan komite audit sebagai variabel independen terhadap kecurangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kuantitatif yang mana mengemukakan hasil menggunakan data yang diperoleh dan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling yang digunakan untuk mendapatkan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kriteria itu tersebut: yang pertama, perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2020. Selanjutnya, perusahaan pertanian yang menyajikan laporan keuangan secara konsisten tahun 2018 sampai tahun 2020 di website Bursa Efek Indonesia maupun di website perusahaan. Yang ketiga, yaitu perusahaan pertanian yang memiliki kelengkapan informasi tentang indikator-indikator perhitungan yang digunakan dalam variabel penelitian ini. Selanjutnya, laporan keuangan disajikan dalam bentuk mata uang rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut, maka didapatkan 12 perusahaan yang telah melalui seleksi sampel. Adapun seleksi sampel dilakukan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, analisis deskriptif. Dari tabel di atas, nilai rata-rata kecurangan yang dihitung berdasarkan BNSM score menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,1 dan nilai minimumnya sebesar min 4,77 pada PT Mahkota Group Tbk tahun 2018 yang menunjukkan kecilnya terjadinya kecurangan. Selanjutnya nilai maksimumnya yaitu sebesar 2,2 pada PP London Sumatera Tbk yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Standar defisiasinya yaitu sebesar 1,3. Variabel komite audit dihitung berdasarkan jumlah pertemuan rapat komite audit dalam satu periode, yang menunjukkan nilai rata-rata yaitu sebesar 6,1, nilai minimumnya yaitu sebesar 2 pada PT Mahkota Group Tbk tahun 2018. Nilai maksimumnya yaitu sebesar 13 pada PT Jaya Agrowati Tbk tahun 2018. Selanjutnya, standar deviasinya sebesar 3,3. Variabel audit internal diukur berdasarkan latar belakang keahlian Kepala Departemen Audit Internal, yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,8, dengan nilai minimumnya itu sebesar 0 pada PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2020, PT Andira Agro tahun 2018, PT Dharma Satya Nusantara tahun 2018, PT Jaya Agrowati tahun 2018, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk tahun 2019, PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk. Nilai minimumnya yaitu sebesar 1 pada PT BC International Tbk, PT Gasco Plantation, PT Mahkota Group Tbk, PT Salim Informas Pratama Tbk, dan PT Sampurna Agro Tbk, dan PT Sawit Sumber Sarana Tbk, dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,3. Selanjutnya hasil pengukuran variabel. Yang pertama yaitu kecurangan. Kecurangan dihitung berdasarkan formula BNSM score, yang mana dapat kita lihat pada tabel di atas. Masih banyak ditemukan nilai BNSM score yang besar dari min 2,22. Hal tersebut menandakan masih banyak perusahaan sektor pertanian yang terindikasi kecurangan. Dari total sampel sebanyak 36, terdapat 21 sampel yang terindikasi kecurangan, dan sisanya sebanyak 15 sampel menunjukkan nilai BNSM score-nya kecil dari min 2,2 yang berarti tidak terindikasi kecurangan.
Selanjutnya yaitu hasil pengukuran variabel yang kedua, yaitu audit internal. Audit internal diukur dengan variabel dummy yang menggunakan latar belakang Kepala Departemen Audit Internal, yang mana apabila Kepala Departemen Audit Internal memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi, audit maupun keuangan, maka akan diberi skor 1. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat pada tabel di atas, terdapat 6 sampel, yaitu PT Astra Agro Lestari tahun 2020, selanjutnya PT Andira Agro tahun 2018, dan selanjutnya PT Dharma Satya Nusantara tahun 2018, selanjutnya PT Jaya Agrowati tahun 2018, kemudian PT PP Landan Sumatera Indonesia pada tahun 2019, PT Sinarmas Agro Research pada tahun 2020, yang mana dari 36 sampel yang diberikan skor 0. Dan sisanya 30 sampel dengan skor 1, yang berarti Kepala Departemen Audit Internal memiliki latar belakang keahlian di bidang audit, akuntansi maupun keuangan. Untuk pengujian hipotesis selanjutnya yaitu komite audit. Pengukuran komite audit pada penelitian ini yaitu diukur berdasarkan frekuensi pertemuan rapat komite audit dalam satu periode. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat yaitu PT Jaya Agrowati pada tahun 2018 menjadi perusahaan yang paling banyak melakukan pertemuan komite audit dalam satu periode, yang mana jumlahnya mencapai 13 pertemuan. Uji asumsi klasik, yang pertama ada hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen terdistribusi secara normal dari masing-masing variabel independen. Dalam penelitian ini, Kolmogorov-Smirnov sebagai metode untuk uji normalitas. Pada tabel di atas dapat kita lihat nilai SM signifikan tutel menunjukkan nilai 0,416, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu hasil uji multikolinearitas. Dapat kita lihat pada tabel di atas, nilai toleransi menunjukkan 0,968, yang mana nilainya lebih besar dari 0,1, dan nilai VIV yang menunjukkan nilai sebesar 1,033, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada variabel bebas yaitu audit internal dan komite audit. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Suatu regresi yang mengalami masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas masing-masing variabel independen, nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Maka hal tersebut memiliki masalah heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05. Artinya, pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Yaitu hasil uji autokorelasi. Uji autokorelasi dapat kita lihat dari nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson terletak di antara nilai DU dan 4 min DU, maka tidak terdapat masalah autokorelasi dengan persamaan sebagai berikut. DU kecil dari D dan D kecil dari 4 min DU. Pada tabel di atas dapat kita ketahui jumlah sampel kita yaitu 36 dengan nilai Durbin-Watson 2,072, dengan jumlah variabel independen sebanyak 2 dan satu variabel dependen, yang artinya kita melihat pada tabel K sama dengan 2 pada tabel Durbin-Watson yang menunjukkan nilai DU sama dengan 1,5872 dan DL sama dengan 1,3537 dan nilai 4 min DU yaitu 2,4128. Selanjutnya kita masukkan dalam persamaan sebagai berikut. DU kecil dari D, D kecil dari 4 min DU dengan persamaan sama dengan 1,5872 kecil dari 2,072, 2,072 kecil dari 2,4128. Maka dapat disimpulkan pada pengujian autokorelasi pada penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Baik, kita masuk kepada pengujian hipotesis yang bernama analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama,
konstanta menunjukkan nilai sebesar min 1,725, yang berarti jika semua variabel independen pada penelitian ini nilainya konstan 0, maka nilai untuk dependen yaitu kecurangan sebesar min 1,725. Artinya, apabila variabel audit internal dan komite audit tidak berfungsi, maka kecurangan yang terjadi adalah sebesar min 1,725. Yang kedua, yaitu nilai koefisien regresi untuk audit internal adalah min 1,320. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan, apabila variabel audit internal naik satu satuan, maka menurunkan nilai kecurangan sebesar 1,320. Selanjutnya, yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi untuk komite audit, yaitu 0,116 dengan asumsi nilai variabel lain konstan. Apabila nilai variabel komite audit naik satu satuan, maka meningkatkan nilai kecurangan sebesar 0,116. Baik, yang kedua yaitu koefisien determinasi R-square. Pada tabel di atas dapat kita lihat nilai adjusted R-square adalah 0,209. Nilai tersebut menunjukkan tingkat kemampuan variabel independen audit internal dan komite audit dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kecurangan, yang mana nilainya sebesar 20,9% dan sisanya 79,1% dijelaskan di luar model dalam penelitian ini. Selanjutnya, uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pada tabel ANOVA di atas dapat kita lihat nilai signifikan menunjukkan 0,008 kecil dari 0,05. Maka variabel independen yaitu audit internal dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kecurangan. Yang keempat yaitu uji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji T. Yang pertama, audit internal dan kecurangan. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikan menunjukkan 0,021, di mana nilai tersebut kecil dari 0,05. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,320, maka hal tersebut latar belakang keahlian Departemen Audit Internal berpengaruh terhadap kecurangan. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Yang kedua, komite audit dan kecurangan. Berdasarkan hasil uji T, yaitu meneliti ada tidaknya pengaruh variabel komite audit terhadap kecurangan, menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,072, di mana nilai tersebut besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,116. Hal tersebut berarti komite audit yang diukur berdasarkan jumlah pertemuan komite audit dalam satu periode tidak berpengaruh terhadap kecurangan, maka hipotesis kedua ditolak. Oke, kita langsung masuk kepada bab 5. Bab 5 terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kita masuk langsung kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pada penelitian ini berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka menciptakan 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan pertanian tahun 2018 sampai tahun 2020. Dalam hal ini, audit internal yang memiliki latar belakang keahlian di bidang audit, akuntansi, dan keuangan akan menciptakan pengendalian yang efektif yang mampu mencegah terjadinya kecurangan. Audit internal yang berkompeten dan profesional dapat mengetahui gejala-gejala kemungkinan terjadinya kecurangan. Ketika kemungkinan kecurangan itu terjadi, audit internal akan membuat laporan tentang temuan gejala kecurangan kepada manajemen, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi sehingga pengendalian internal dapat berjalan secara efektif dan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Yang kedua, komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Komite audit diukur berdasarkan jumlah pertemuan yang telah dilakukan dalam satu periode. Semakin banyak pertemuan yang telah dilakukan, maka akan menciptakan suatu ide, temuan, atau gagasan yang nantinya apabila tidak dijalankan dengan baik atau tidak direalisasikan secara baik, maka tidak akan dapat mampu mencegah terjadinya kecurangan. Yang ketiga yaitu audit internal dan komite audit secara simultan memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020.
Dalam hal ini, audit internal dan komite audit apabila bersama-sama menjalankan wewenang dan tugasnya secara efektif akan menciptakan pengendalian internal yang mampu mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan. Yang pertama yaitu periode penguatan pada penelitian ini hanya selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang kedua, dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel audit internal dan komite audit. Yang ketiga, masih menemukan beberapa perusahaan yang tidak melampirkan data keuangannya atau laporan keuangannya secara lengkap baik di website Bursa Efek Indonesia maupun di website perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, saran yaitu untuk peneliti selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah periode waktu penelitian guna mendapatkan informasi yang lebih kredibel. Yang kedua, untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel independen atau variabel moderating dan variabel kontrol. Terima kasih.